untuk membimbing, nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai nanti misalkan biar itu aja orangnya, kami mah biar dengar saja. Jangan seperti itu, sebab setiap ayat yang dikaji harus dibawa ke dalam sholat. Nah, ayat tadi misalkan dibawa ke dalam sholat, jadi peringatan untuk diri. Bila ayat ini dibaca oleh imam, dan kita menjadi makmum, dibaca oleh imam, ketangkap oleh kita sebagai makmum. Kita suatu waktu jadi imam, baca ayat ini, makmum mempelajari, ketangkap oleh makmum. Sehingga dengan demikian selalu dalam sholat jamaah itu koordinasi, menyusun hidup dengan ayat Quran dalam bermasyarakat. Nah, jadi dari sinilah maka dari ayat ini saja sudah terbayang sebenarnya satu kelemahan kita. Yang kedua, dari kelemahan ini menimbulkan semangat membangun. Apa semangat membangun? Berupaya melakukan perbaikan. Kita selalu berbicara kan bahwa gofaro yaghfiru gufronan magfirotan, itu artinya ada kamus yang berarti aslaha. Kamus bikinan orang berarti aslaha. Nah, aslaha sama dengan aslah yuslihu islahan, melakukan perbaikan. Atau secara langsung misalkan ke ayat Quran, aslaha yaghfir lakum dunubakum. Pada yaghfir lakum dunubakum berarti dia Allah mengislah bagi hidup kalian. Dunubakum, dunubun jama dari danbun. Danbun berarti khotiatun, yang biasa diartikan dosa. Danbun biasa diartikan dosa kan. Arti kamusnya danbun itu khotiatun. Khotiatun itu kesalahan. Kesalahan itu kita terjemahkan pelanggaran. Kenapa diartikan pelanggaran? Supaya terasa. Kalau danbun diartikan dosa, bisa saja nanti orang membagi kan, ada dosa kepada Allah katanya, ada dosa kepada manusia. Siapa yang membagi begitu? Kalau dosa berarti khotiatun, danbun berarti khotiatun, sama dengan pelanggaran. Jadi yang dilanggar aturan Allah, merugikan manusia. Jadi tidak ada istilah dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Pelanggaran itu dari aturan Allah, yang ruginya manusia. Misalkan orang melakukan fahsya wal munkar yang seharusnya oleh sholat itu harus hilang, tapi masih ada. Itu pelanggaran, itulah danbun. Nah, yang dilanggar apa? Yang dilanggar aturan Allah, yang rugi manusia. Jadi dari sini maka ya kita tidak menggunakan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Danbun itu khotiatun, khotiatun itu pelanggaran. Khotiatun itu kesalahan, kesalahan sama dengan pelanggaran. Jadi berarti pelanggaran-pelanggaran kalian diislah, diperbaiki oleh Allah, jadilah wa amirus solihat. Jadi perbuatan tepat. Artinya kalau tidak hafal itu adalah pelanggaran, maka diperbaiki dengan menghafal jadi hafal. Tidak hafal merupakan pelanggaran, hafal menjadi tidak melanggar. Yang asalnya malas jadi giat, jadi islah kan. Yang asalnya malas sholat jadi rajin sholat. Yang asalnya tidak suka
yunfikuna amwalahum jadi yunfikuna amwalahum. Itulah perbaikan. Nah, jadi sangat tergambar oleh kita kalau minta perbaikan dilakukan di setiap sholat, kemudian orangnya terus memperbaiki, terus jadi baik ke sana. Begitu nanti Allah memastikan eksistensi hasanah di dunia, orangnya pada baik. Sebab diperbaiki setiap saat. Nah, jadi dari sini kalau kita menterjemah tadi, islah itu adalah perbaikan, maghfirah itu adalah perbaikan, maka kelihatan sekali hubungannya dengan pembangunan hasanah di dunia. Kehidupan hasanah di dunia itu boleh dikatakan zero pelanggaran, nol pelanggaran. Dengan amil sholihat menjadi nol pelanggaran. Nah, jadi inilah nanti akan tergambar bagaimana kehidupan patuh hasanah di dunia dengan orangnya pada patuh menurut aturan. Jadi disinilah akan muncul kemakmuran, akan muncul kesuburan, akan muncul kecerdasan, akan muncul keadilan, akan muncul kesejahteraan. Dengan demikian maka kita wasiatkan kepada diri kita, kemudian juga kepada keluarga yang ditinggalkan dalam hubungan dengan takziah malam ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan terus semangat dan sabar dalam memperbaiki kehidupan ini. Jadi kembali kepada ayat surat Qasas ayat 75. Ini ayat menceritakan tentang proses wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Ya, jadi dari setiap umat diambil ya pembela, orang-orang yang baik di sana diambil, dikumpulkan. Karena mereka memang sudah jadi pembela, orangnya baik-baik. Tentu begitu diajak dialog itu ya orangnya sudah baik ya. Tentu mudah. Begitu terjadi dialog, diminta argumentasi, mereka angkat argumentasi yang seluruh argumentasi tidak lebih dari kata batawalla. Dikemukakan yang lurus, yang musaddiqon, tentu yang musaddiqon inilah yang merajai. Nah, di sanalah fa'alimu anal haqqulillah. Maka mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Kita sering berbicara, urusan kepatuhan di mana-mana pasti dianjurkan. Tidak ada sekolah yang tidak menganjurkan kepatuhan. Tidak ada pabrik yang tidak menganjurkan kepatuhan. Tidak ada kantor yang tidak menganjurkan kepatuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak menganjurkan kepatuhan. Nah, dengan ilmu Allah ditingkatkan kepatuhan kepada ajaran pencipta, kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Kalau sudah pakai kebijakan pencipta, tidak ada lagi kebijakan yang paling tinggi. Patuhi itu oleh semua, di sanalah akan terjadi aman damai. Nah, jadi disinilah saya kira perkembangan yang boleh dikatakan untuk nanti menyebar luas kepada keseluruhan, maka upayakan nazakna min kulli ummatin syahidan, yang jelasnya kita belum bisa melaksanakan itu. Nah, jadi dengan kita mengerti ini, maka tentu langkah-langkah kita akan dipercepat. Langkah kita yang biasanya 30 cm, langkahnya menjadi 60 cm. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana membongkar ayat Quran, bagaimana membongkar kaulan sakila dari masing-masing ayat untuk dipakai sebagai hudal lil muttaqin. Berikut dengan
Berikut dengan apa? Kita hidup di akhir zaman ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu abad ke-7, kalau di sana bahasa-bahasa di luar Quran ya banyak juga, tapi kemungkinannya tidak sebanyak hari ini. Ya, bahasa terus berkembang, sudah 1400 tahun, tentu perkembangannya banyak. Jadi kita hidup di akhir zaman ini, segala sudah berkembang. Tidak sama dengan di abad ke-7. Jangankan di abad ke-7 ya. Di tahun 1970 1980, 1990 belum ada di saat itu. Kita bisa berbicara, saya berbicara di Lampung, kedengaran di Cikidang. Belum ada TC di saat ya. Belum ada TC di saat itu. Jadi sekarang sudah lebih canggih, otomatis dari kecanggihan ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya dipakai untuk ngaji, negatifnya dipakai untuk kejahatan. Maka dari itu perlu kita koreksi segala penggunaan alat-alat ini untuk berbagai perbaikan hidup. Dulu tentu kalau seperti sekarang ini saya tidak bisa berangkat dari rumah, di Cikidang ada keluarga yang meninggal, ya paling dari jauh-jauh aja seperti itu. Kalau sekarang bisa langsung berkomunikasi. Nah inilah keuntungannya, maka dari itu kita selalu menganjurkan gunakanlah aplikasi-aplikasi ini untuk hal-hal yang positif ya. Kalau dulu misalkan saya datang sebulan waktunya 1 jam misalkan, saya nulis di papan tulis, entah yang meniru tulisan saya entah benar entah tidak, saya juga tidak sempat melihat. Tapi kalau sekarang tulisan ini bisa hadir di Cikidang, tulisan ini bisa hadir di Medan, tulisan ini bisa hadir di Pontianak, tulisan ini bisa hadir di Papua. Siapa yang mengkaji itu, dia dapat bahan yang sama. Nah, jadi inilah positifnya. Maka dari itu, dari berbagai karunia Allah ini, gunakanlah untuk hal yang positif, sehingga dengan demikian, dari ayat ini minimal kita punya perhatian sehingga melangkah ke sana. Ada satu kemampuan mencabut dari setiap umat seorang pembela, diajak dialog kemudian mereka kemukakan adalah kata batawala, dikalahkan oleh musaddiqon sehingga mengakui fa'alimu annal haqqulillah. Nah, hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin, sehingga yang muncul adalah ilmu Allah, liyudhirahu ala dini kullihi. Jadi saya kira demikian untuk malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan ke arah langkah kita perbaikan hidup ke muka. Atur waktu sedemikian rupa. Kalau waktu tidak diatur ya, jangankan untuk belajar, untuk mandi saja tidak akan ada ya. Kalau tidak diatur kan, seluruh persoalan 1001 dalam hidup, untuk mandi aja tidak ada. 1001 masalah, untuk makan saja tidak ada. Nah, jadi aturlah itu semua. Semua harus kebagian. Untuk belajar harus ada, makan untuk ada, harus ada, dan sebagainya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita baik kepada keluarga besar almarhum, ada perbaikan dalam hidup, dan kita semua melakukan perbaikan dengan serius-seriusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.